datang melamar. Oh malu domba, kitanya orang. Makasih ya, tadi jengkolnya Ani udah bawa pulang. Udah. Ntar sore gue review jengkol lo. Sekarang ini kita kedatangan penyanyi dangdut yang tiba-tiba comeback ke panggung hiburan. Ini mah dia ada muncul dret ya, kayak gitu, ya. Lah, udah lihat udah pada siap standby kamera ya. Tio. Wih, Tio mantap. Kata Tio pas bintang tamu yang satu ini, Tio ngomong gini, pas gue yang tugas lagi. Hah? Oh, lu tadi berebutan mau handheld lu ya, Tio ya? Parah lu ya. Tio munduran nggak? Tio, oh lu lihat ya, lu lihat, taruh. Tio. Dia mau muter kayak gitu. Mau haji, lu mau haji. Dan sekarang kita panggil, ini dia Nita Thalia. Silakan duduk. Welcome back, Tete. Oh my God. Tuh, lihat. Nah, gila. Baru dengar Nita. Oh, ditutup. Iya. Ditutup. Iya, Nita. Temen gue ini mah. Iya. Di panggung temen gue. Iya. Bener ya. Iya Kalau kan? di panggung mah teman ya. dong. Kalau di belakang konten. Lain lagi urusannya. Tio ngambil gambar sampai begini, Tio. Yang mana yang namanya Tio? Itu yang itu Teh, dari tadi dia ngeliatin lu terus. Duda, Teh, Duda. Yang ini. Iya. Ya itu. Iya, itu dari tadi. Iya. Iya. Tuh maju ya. Tio balik Tio. Kasih gelisah Teh nyanyi Teh. Ah siapa? Rapnya kasih Teh. Si Tio. Iya, Tio. Teh nyanyi depannya Teh. Joget yang heboh, ini lagu dangdut terbaru. Goyang yang heboh, lagu ini asik untuk bergoyang. Lepaskan saja beban di dada, hidup jangan dibuat susah.
Ben, kalau Bang Ipul sama Tio mah nggak masalah. Nah kalau Rois nih, emang pas. Dia emang lagi nyari alasan buat pisah sama Sinyo. Lu lakinya Sinyo? Iya. Sinyo maaf, Sinyo nggak tahu gue beneran. Ya Allah lakinya Sinyo. Tapi lu suka sama gue kan? Tete tenang. Kalau Sinyo nggak bakal marah, dia ngerti, tahu diri dia. Dia tahu diri kok, tenang aja. Oke. Gue mau nanya kali lagi. Siapa namanya tadi? Rois. Rois. Tapi lu suka sama gue kan? Rois kenal lu sama Sinyo lu Oh ditiban. pantesan, yang lain gak pakai masker, dia doang. Di balik masker Rois gini nih, mulutnya gini. Emang begitu? Aku ada artikel dulu buat Tete ya. Coba artikel mana silakan. Perjuangan Nita Thalia sembuh dari sakit dan kembali ke industri hiburan. Nah ini kemarin kan Tete udah aktif lagi tuh. Terus nggak ada lagi. Itu sakit. Enggak sih sebetulnya, cuman tingkat kepercayaan diri aku tuh jadi menurun gitu loh, Umi. Kok Umi? Oma, lupa. Jadi emang sakit apa sih kemarin tuh Teh? Gangguan syaraf otak udah stadium akhir. Dari tahun 2010 aku tuh udah didiagnosa sama dokter ahli syaraf. Iya. Punya penyakit kerusakan syaraf otak udah stadium 4. Oke. Dari 2010. Nah, lalu terakhir itu semenjak almarhum mantan suami meninggal, aku berobat ke Singapura tuh 1 tahun. Dan sekarang alhamdulillah dinyatakan sembuh total. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat izin Allah dan kebesaran Allah. Punten Insya itu Allah. apa sakitnya saraf apa? Kerusakan syaraf otak. Apa karena Teteh sering Oh begitu? enggak, bukan. Penyebabnya kan orang emang banyakannya gitu ya, dikiranya katanya karena banyak goyang, terus kecengklak mah, terus katanya banyak muter-muter ke rambut mah, muter kepala mah, bukan karena itu. Penyebabnya bukan karena itu sama sekali, saya tegaskan ya. Penyebabnya adalah dari awalnya itu dari banyak pikiran. Jadi si syaraf-syarafnya itu nggak rileks gitu. Jadi kalau istilah kabel mah pakujut gitu, pakejut. Potong rambut. Jadi harus kusut, jadi harus dilurusun. Nah musiknya gitu. Tahu. Tah gitu, pakejut. Sebenarnya yang kemarin sakit yang kemarin itu katanya bisa menyebabkan kelumpuhan Teh. Iya, karena gini. Pas aku berobat di hari itu, pas kebetulan kan ada seorang pasien juga itu sama menderita kerusakan syaraf otak juga, tapi stadium 3, level 3. Kita bukan ngomong stadium, level. Tetapi pasien itu kan perempuan tuh, dia sudah duduk di kursi roda. Nah, lalu pas aku berobat, kata dokter gini bilangnya, Ibu nggak kelihatan kayak orang sakit. Ibu tuh kayak orang sehat. Fisiknya kuat banget sih katanya. Ibu lihat nggak tuh yang barusan keluar itu? Itu sama kasusnya seperti ibu kerusakan syaraf otak udah level 3, tapi udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah duduk di kursi roda, udah bicaranya juga udah nggak lancar gitu kan. Tapi ibu kayak orang sehat katanya gitu. Pas dilihat kan itu bukan maksudnya tuh diagnosanya itu kan pakai alat segala macam, itu dipasangin kan di otak di apa. Lalu pengobatannya pun disuntikan obat langsung di kepala. Dan itu sangat sakit. Langsung di kepala gitu. Mungkin yang pernah ngalamin penyakit kayak aku mungkin bisa ngerasain sakitnya pengobatan disuntik langsung di kepala gitu ya, kiri kanan ini belakang. Terus udah gitu harus melakukan terapi dalam jangka waktu yang panjang. Lalu aku juga disarankan untuk ke psikolog juga, psikiater.
Karena akar permasalahannya adalah dari situ. Dari pikiran. Dari pikiran, dari kejiwaan. Jadi harus jiwanya dulu disehatkan, pikirannya dulu disehatkan. Relaxing gitu ya. Relax gitu kan. Kebetulan kan aku mengidap ada bipolar. Oke. Sama ada yang lainnya juga gitu kan. Jadi itu ngaruh ke syaraf. Jadi kemana-mana larinya gitu. Jadi tetenya harus stabil, kondisinya stabil. Iya betul, harus tenang dulu. Baru dikasih obatnya pun kan rebukan nih. Dalam satu rumah sakit itu kan 2 dokter sekaligus. Jadi si obatnya pun dikasih dosisnya tuh bukan main-main gitu kan. Dosisnya tuh dosis yang benar dosis tinggi gitu. Dan itu menyebabkan aku kadang-kadang nggak bisa kerja. Selama seminggu aku harus nonstop minum itu. Terus aku kerja lagi, terus stop lagi. Gitu. Punten. Jadi pas teteh awal didiagnosa itu dulu suami masih ada? Masih ada, kan 2010 dulu. Jadi itu pas kehadiran suami itu benar-benar bisa meredam sakit teteh, ngejagain juga. Jadi pas nggak ada baru lebih berasa lagi gitu teh? Justru yang parah-parahnya itu yang waktu 2010. Yang parah-parahnya, bahkan dokter pun sempat ngomel ke keluarga karena sebetulnya yang menyebabkan datangnya penyakit itu adalah orang-orang terdekat. Lingkaran terdekat ya? Ya, lingkungan gitu kan. Jadi benar-benar sama dokter itu, Bapak suaminya, ya saya suaminya, tolong ya Pak, istrinya dibikin happy, dibikin moodnya bagus, jangan dibikin nangis. Terus kan ada ibu saya juga, ini ibunya kan, ya ibu juga ya gitu. Jadi ke keluarga semuanya jangan bikin mood akunya tuh jadi nggak bagus gitu, karena dari situ itu malah bisa memperburuk kondisi. Jadi tadi dari kemarin di rumah ngurus anak katanya? Aku ngurus anak full selama 2 tahun ini. Nah terus berarti sekarang anak umur berapa teh? Gede kan? Udah gede, udah gadis. 28 September ini 19 tahun. 19 tahun. Iya. Oke. Udah mau kuliah. Udah mau kuliah dia? Iya, sama kayak mamanya. Oh benar. Iya. Kita ada sebuah video, ini dari seseorang loh. Dari siapa ya? Coba kita lihat ini dia. Dia kapan bikinnya? Semangat dari anak itu yang paling power banget buat Teteh. Banget. Iya. Apa yang ingin Teteh sampaikan untuk putri tercinta? Aduh ya Allah. Anak ini satu-satunya yang bikin aku semangat dan berdiri tegak sampai detik ini, sampai sekarang. Anak ini pula harta paling berharga dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Dan anak ini pula yang bikin aku bahagia, happy terus. Dan anak ini juga yang mengajarkan aku kesabaran, kekuatan, pokoknya semua-muanya. I love you, nak. Aku ngeliat kemana, kakak. Bunda sayang banget sama kakak. Makasih atas segala supportnya. Makasih atas segala doanya buat Bunda, nak. Kita harus sama-sama terus ya, nak ya. Doain Bunda kuat. Karena sekarang Bunda harus menjadi seorang ibu sekaligus menjadi seorang ayah buat kakak. I love you, nak. Semoga cita-citanya tercapai. Bunda sayang kakak. Amin. Teteh semangat. Semua orang tahu, kalau orang yang kenal Nita Thalia lebih jauh tahu, seorang ibu yang sangat amat menyayangi anaknya, seorang wanita yang bertanggung jawab dan selalu profesional dimanapun dia berada, di saat dia bekerja, dan selalu sayang dengan teman-teman di sekitarnya. Ya itulah seorang Nita Thalia yang mungkin kita lihat dia berjoget, ya happy terus, tapi
banyak air mata yang sebenarnya dia simpan. Nanti kita akan kembali ya. Setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis.